Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Solihat dari kelas karyawan C semester 5 Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan memaparkan penjelasan saya bagaimana sih menjadi pemimpin yang baik itu seperti apa, dan ketika saya menjadi pemimpin saya akan seperti apa. Baik itu pemimpin organisasi, pemimpin lembaga pendidikan, ataupun pemimpin sebuah perusahaan. Baik, yang pertama, pemimpin yang baik itu menurut saya harus memiliki sebuah yang namanya integritas. Apa sih integritas itu? Jadi integritas itu adalah kewibawaan yang tercipta di dalam diri. Salah satunya apa? Seperti nilai kejujuran, nilai konsisten, dan yaitu berani mengambil sebuah resiko. Maka ketika seorang pemimpin tidak dapat mengambil resiko, bagaimana ia akan bisa membenahi hal-hal atau resiko-resiko yang akan terjadi ketika ia mengambil keputusan di masa yang akan datang di dalam kepemimpinan tersebut. Jadi menurut saya, seorang pemimpin yang pertama tentu itu harus memiliki sebuah yang namanya integritas. Nah, dan yang kedua, menurut saya seorang pemimpin yang baik itu harus memiliki kemampuan intelektual. Apa sih kemampuan intelektual itu? Jadi kemampuan pengetahuan. Nah, yang dimana ketika seorang pemimpin memiliki hal tersebut, ia tidak akan dianggap bodoh oleh anggotanya, oleh stakeholdernya. Maka dari situ seorang pemimpin harus memiliki kemampuan intelektual. Agar apa? Agar kedepannya ia bisa mengarahkan anggota-anggotanya untuk lebih memiliki wawasan yang luas seperti berdiskusi, mengarahkan untuk membaca buku, atau hal-hal yang lain yang berbasis dengan pengetahuan. Nah, dan yang ketiga, menurut saya seorang pemimpin yang baik itu harus memiliki apa yang namanya kemampuan, atau yang biasa kita sebut dengan skill. Nah, dari situ ketika seorang pemimpin memiliki yang namanya skill, ia akan mampu lebih mudah untuk mencapai visi dan misi yang sudah ia tentukan. Seperti salah satunya seperti ia tidak akan mampu semena-mena untuk memasukkan seseorang kepada seksi bendahara, seksi sekretaris. Nah, dari situ ia pasti akan melihat dulu nih orang yang memiliki skill dalam hal tersebut, dia pasti tentu akan mengujinya dulu gitu. Ini cocok apa tidak? Ini cocok apa tidak? Maka dari situ seorang pemimpin itu harus memiliki apa yang namanya kemampuan atau skill. Nah, dan yang terakhir, menurut saya seorang pemimpin yang baik itu tentu harus bisa mempengaruhi orang lain. Karena apa? Karena agar dapat mencapai tujuannya juga. Ketika ia dapat mempengaruhi orang lain, maka orang lain pun akan dengan setuju, dengan serempak membantu ia untuk mencapai tujuan tersebut. Maka dari situ, seorang pemimpin itu harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Maka dari situ, seorang pemimpin itu harus kuat, tegas, jujur. Tapi dibalik semua itu, dia itu harus rendah hati agar dia dapat merangkul bawahannya, anggotanya, agar ia bisa lebih menjadi seorang pemimpin yang banyak pendukungnya. Maka dari situ seorang pemimpin yang terakhir menurut saya harus dapat mempengaruhi orang lain atau membuat orang lain itu percaya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang seorang pemimpin yang baik itu seperti apa, dan ketika saya menjadi pemimpin itu saya akan seperti apa. Tetapi di balik keempat hal tersebut pasti masih banyak hal-hal yang harus diperhatikan dan harus diterapkan di dalam seorang pemimpin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.